So far Pak Dino melihat kebebasan pers di Indonesia bagaimana? Menurut saya salah satu pilar demokrasi kita yang paling berhasil adalah kebebasan pers, ya. Dan ini diakui dunia, bahkan dalam beberapa hal kebebasan pers di Indonesia, dalam demokrasi Indonesia lebih besar dari di tempat lain. Ya. Ada hal-hal yang di tempat lain lebih terbatas, tapi di kita bisa, gitu ya. Nah, jadi saya kira itu suatu hal yang baik. Tapi mungkin tantangannya ini, Leo, bagaimana dalam demokrasi kita itu pers dapat terus mandiri. Saya melihat banyak media yang mempunyai bos yang mempunyai agenda politik, ya. Sebetulnya itu sah-sah aja. Terjadi juga di negara lain. Di negara lain juga ada. Cuma yang paling penting begini, kalaupun itu terjadi, sang bosnya harus benar-benar memerhatikan kode etik jurnalisme, dalam berarti tidak menggunakan media itu untuk agenda politiknya. Dan wartawan yang bekerja di sana, kalaupun bosnya menggunakan itu, juga mempunyai prinsip menjaga kode etik jurnalisme, gitu. Tapi saya rasa kalau kebebasan pers bisa dibeli, karena itu payah demokrasinya. Sama aja juga misalnya kebijakan pemerintah bisa dibeli. Ada beberapa kasus, ya, di mana keadilan dan kebijakan pemerintah bisa dibeli. Nah, itu demokrasi kita akan payah. Jadi kita harus benar-benar konsekuen dan tegas menjaga hal ini. Pak Dino juga pernah menciptakan satu buah tagline yang very popular, itu Remarkable Indonesia. Ini sekarang terkenal untuk menjadi bahkan slogan kampanye Indonesia dalam International Public Relations. Ini apa yang Anda lihat dulu? Kenapa bisa muncul kata-kata remarkable? Remarkable, sebenarnya ada konsep lain, itu Wonderful Indonesia. Dulu ada dua tagline gitu, ya. Tapi saya merumuskan dan memilih Remarkable Indonesia. Karena kalau misalnya wonderful itu lebih kepada aspek budayanya, gitu, ya kan. Orang-orangnya cantik, budayanya bagus, segala macam. Tapi kalau remarkable itu masuk budaya, masuk lingkungan hidup, masuk alam, tapi masuk juga politik, masuk juga diplomasi, masuk ekonomi, masuk sosial, gitu. Dan memang kenyataannya apa yang terjadi bagi bangsa kita sekarang itu suatu hal yang remarkable. Dan saya ingin sekali, Leo, orang Indonesia itu jangan anggap remeh nih kita berada di mana, ya. Dan ini nggak perlu terlalu dikreditkan ke pemerintah, ke parlemen, ini prestasi bangsa nih. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah aja sekarang, Timur Tengah 10 tahun lalu makmur, banyak uang minyak, petrodolar, dan banyak gedung bertingkat segala macam. Tapi sekarang mengalami gejolak di mana-mana, ya kan. Kita sekarang justru sebaliknya dulu. Kita sekarang berada dalam kondisi yang secara politik, ekonomi, dan sosial relatif stabil, ya kan? Dan itu jangan dianggap remeh dan jangan disia-siakan, right? Karena saya melihat contoh negara lain yang juga berada dalam kondisi seperti kita, tahu-tahu besoknya jatuh lagi, besoknya macet lagi, right? Jadi tanggung jawab kita semua untuk menghargai ini dan juga menjaganya, siapapun pemimpin politiknya nanti. Pak Dino, ini Pak Dino mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat. Apa sih kesan-kesannya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk salah satu negara terkuat di dunia? Kesannya begini, saya ingin Indonesia menjadi raksasa Asia. Ya, nah, that's one thing, ya. One thing. Dan kita berpotensi untuk menjadi itu, jumlah penduduk, jumlah wilayah, luas wilayah, dan lain sebagainya. Kalau kita mau menjadi raksasa Asia dan pemain dunia, mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan Amerika, karena dia superpower, ya kan. Jadi kalau kita mau di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Pasifik, di mana-mana kita harus berinteraksi dengan Amerika. Nah, makanya hubungan dengan Amerika menjadi sangat penting bagi Indonesia. Apakah kita bisa menjalankan hubungan yang tidak defensif, ya? Saya melihat misalnya banyak anak-anak muda kadang-kadang, ya, yang anti Amerika, tapi udah dalam konteks ya udah nggak zamannya lagi tuh, ya. Kalau saya lihat misalnya di Amerika Latin, di Cina bahkan, ya, yang sekarang jadi rivalnya Amerika. Semangat itu udah berubah nih, dengan semangat untuk engage, untuk istilahnya, mohon maaf, istilah memerah sapi itu. Ya kan? Jadi nggak melihat Amerika sebagai tantangan atau ancaman, tapi sebagai sapi yang perlu diperah teknologinya, ilmunya, dan lain sebagainya. Dan saya ingin merubah konteks hubungan itu ke arah sana itu, dan alhamdulillah menurut saya cukup berhasil.
business in 3 words. Just 3 words. Bisa beda-beda kata-katanya. Yes. Ya, oke. 3 adjectives. Entrepreneurship, Entrepreneurship, innovation, innovation. service. Ada alasannya mungkin untuk ketiga kata itu? Karena kalau ketiga ini ada yang hilang, nyawa dari bisnis itu juga hilang. Right. Saya kira entrepreneurship, innovation, dan service itu adalah saling terkait. Di KBRI sendiri juga saya selalu mengatakan public service itu adalah customer service. Ya kan, pejabat itu tujuannya adalah untuk menjadi pelayan dari masyarakat. Istilahnya aja civil servant, ya kan, pelayan dari masyarakat. Jadi budaya melayani itu penting bagi pejabat, dan jujurnya kita juga perlu melihat dari bisnis nih, karena dari bisnis itu customer is king. Iya betul. Dan itu Kurang lebih sama ya bagi ya. dan untuk kalau kita mau mereformasi birokrasi Indonesia, mentalitas itu juga harus kita tiru.